Sampurasun. Halo sahabat, tahukah sahabat dengan benda yang disebut Palangka Sriman Sriwacana? Benda ini merupakan alat yang sangat disakralkan pada zamannya. Mengapa bisa demikian? Palangka Sriman Sriwacana adalah batu berukuran 200 x 160 x 20 cm, yaitu tempat seorang calon raja dari terah kerajaan Sunda duduk untuk dinobatkan menjadi raja. Pada tradisi monarki di Tatar Pasundan, Palangka Sriman Sriwacana sendiri saat ini bisa ditemukan di depan bekas Keraton Surosowan di Banten. Jatuhnya palangka tersebut pertanda berakhir atau runtuhnya masa kerajaan Sunda, atau orang lebih mengenalnya dengan sebutan Kerajaan Pakuan Pajajaran. Menurut bagian isi dari prasasti Sang Hyang Tapak, sosok pendiri kerajaan Sunda, atau yang pada umumnya dikenal dengan nama Kerajaan Pajajaran, tidak lain adalah Sri Jaya Bupati. Pada tahun 923 Masehi, di sebelah barat bagian Pulau Jawa, kerajaan Sunda ini beribu kota di Pakuan Pajajaran, atau Kota Bogor sekarang. Menurut Dana Sasmita dalam bukunya berjudul Melacak Sejarah Pakuan Pajajaran dan Prabu Siliwangi, disebutkan bahwa Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja merupakan raja Pajajaran terbesar. Di masa kepemimpinannya ini, berdampak baik dalam berbagai hal, sehingga menjadi masa kejayaan atau masa emas dari kerajaan Pakuan Pajajaran. Lantas, bagaimana fakta keruntuhan kerajaan Pajajaran dan penyebabnya? Keruntuhan kerajaan Pajajaran terjadi karena beberapa hal. Berikut ini adalah beberapa fakta mengenai keruntuhan kerajaan Pajajaran. 1. Penyebab utama keruntuhan kerajaan Pajajaran adalah mundurnya Prabu Siliwangi dari posisi raja. Hal ini tentu saja membuat kekuatan kerajaan menjadi goyah. Di samping itu, raja penggantinya, yaitu Raden Surawisesa, menghadapi tantangan besar, yaitu di masa pemerintahannya berdiri dua kerajaan Islam dari Cirebon dan Demak untuk memperebutkan kekuasaan. 2. Kekalahan perang melawan Kesultanan Islam akibat perebutan kekuasaan dengan Kesultanan Cirebon dan Demak. Terjadilah perang yang mengakibatkan Raja Surawisesa memberikan sebagian kekuasaannya di pantai Jawa bagian utara. 3. Terambilnya wilayah kekuasaan Pajajaran. Kesultanan Cirebon, yang dibantu Demak, mampu memperoleh satu persatu dari wilayah kekuasaan Pajajaran. Seperti daerah Citarum, Sumedang, hingga Galuh mulai tahun 1528 Masehi. Meskipun kerajaan Cirebon cenderung lemah, kekuatan yang diberikan oleh Demak membantu kerajaan tersebut bangkit secara perlahan-lahan. 4. Terjadinya pelantikan Pangeran Santri. Tanda-tanda wilayah Sumedang dikuasai oleh Cirebon adalah dilantiknya Pangeran Santri, buyut dari kakak ipar Raja Cirebon, yaitu Syarif Hidayatullah. Pangeran Santri menjadi Bupati Sumedang pada tahun 1530. 5. Perdamaian antara Kerajaan Pajajaran dan Kesultanan Cirebon. Kedua kerajaan yang saling memperebutkan kekuasaan tersebut, lalu memutuskan untuk berdamai pada tahun 1531 Masehi, dan saling mengakui keberadaan masing-masing. Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan Raja Surawisesa mengambil kesempatan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi kerajaannya. 6. Kekayaan maritim Pajajaran mulai menurun. Pasca terambil alihnya wilayah utara pantai Jawa, hasil pendapatan kekayaan Pajajaran di bidang maritim mulai menurun. Sebab wilayah tersebut merupakan pusat industri maritim kerajaan. 7. Keruntuhan di tahun 1579 Masehi. Keruntuhan kerajaan Pajajaran benar-benar terjadi pada tahun 1579 Masehi. Yaitu pasca serangan Cirebon sebelumnya, kekuatan Pajajaran mulai melemah, dan hanya tersisa 1000 pasukan yang setia pada Raja Surawisesa. Kehadiran kerajaan baru di wilayah Sunda yang berbasis Islam, yaitu Kesultanan Banten, membuat Pajajaran terpontang-panting.
Kesultanan yang dipimpin oleh Maulana Yusuf ini, sengaja mengincar Pajajaran karena bercorak Hindu-Buddha, dan lokasi keduanya yang saling berbatasan. Peperangan yang terjadi antara kedua belah pihak menyebabkan keberadaan Pajajaran hilang tanpa sisa pada tahun 1579 Masehi. Mengenai pengertian hilang di sini, lalu muncullah dua versi. Di satu versi menyatakan bahwa pemerintahan dan keraton Pajajaran berakhir karena kalah perang, dan keratonnya dirusak dan dibakar, sehingga tak bersisa. Sedangkan ada pula dalam versi mistis, yang diyakini oleh banyak masyarakat Sunda sendiri, yang mitosnya bahwa setelah kalah perang, dengan alasan sengaja mengalah karena tidak mau berperang, dengan yang masih satu garis keturunan darah. Dan keraton atau istananya dihilangkan secara kasat mata atau goib. Dari sisi sejarah sendiri, setelah Pajajaran kalah perang oleh Banten, lalu para bangsawan, yang sebelumnya memegang kepercayaan kepada kerajaan Pajajaran pun, perlahan-lahan mulai menganut agama Islam. Nah, itulah fakta keruntuhan Pajajaran, dan penyebabnya yang perlu kamu tahu. Meskipun demikian, kerajaan ini pernah mencapai masa kejayaannya, sekitar tahun-tahun 1482 sampai tahun 1521 di bawah pimpinan Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja, sebelum beliau mengundurkan diri.